Kalian pernah nggak sih ngerasain kalau pada saat awal-awal di early game itu rasanya itu enak banget guys. Kalian itu tinggal klik doang auto deploy itu beres. CP-nya juga naik, lalu kalau battle pun juga menang dan rasanya santai banget. Tapi pada saat kita masuk di mid game, ini ceritanya jadi berbeda guys. Memang upgrade-nya jalan ya, tapi pada saat battle itu pun menangnya itu tipis dan CP-nya itu kalau naik pun itu seret guys. Nah, buat teman-teman yang ngerasain di kondisi seperti itu, berarti kalian udah masuk di fase yang berbeda. Berhubung ini kita udah bahas di video sebelumnya ada menyinggung auto deploy, maka aku akan fokusin lebih ke auto deploy-nya guys. Ya, permasalahannya adalah kalau kita di mid game udah merasa berbeda, itu bukan berarti kita itu kurang farming. Atau kita menganggap gearnya dari Palmon kita itu kurang bagus. Ya, mengingat kalau gearnya di Palmon itu sebenarnya sih sederhana banget ya. Kalau satu equipment itu cuma ada 3 jenis ya tingkatannya, dan itu pun kalian cuma tinggal enhance dan ancient. Udah selesai guys. Jadi gak ada perbedaan-perbedaan yang lain lagi, gak ada pilihan-pilihan yang lainnya lagi. Nah, seringkalinya sih pola kita yang kebawa dari early itu ke mid game, yaitu salah satunya auto deploy. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kok auto deploy di mid game itu udah mulai terasa gagal. Nah, di sini aku akan kasih gambaran sederhananya itu seperti ini guys. Pada saat kalian mau quick deploy, ini semua Palmon yang diambil berdasarkan dari CP yang tertinggi. Jadi kalau kalian punya satu squad itu 7 Palmon di dalamnya, itu yang diambil 7 Palmon yang tertinggi untuk CP-nya. Dan auto deploy ini nggak peduli masalah komposisi tim kalian guys. Elemennya apa, dia nggak peduli. Semuanya diambil berdasarkan dari CP yang tertinggi. Lalu yang kedua adalah si auto deploy ini nggak peduli juga dengan sinergi dari skillnya. Jadi setiap Palmon ini kan punya skill ya, ada yang skillnya itu termasuk burst DPS dan lain-lainnya. Nanti itu kita akan bahas di selanjutnya aja. Nah, jadi kalau di early game itu memang terasanya itu aman-aman aja. Kalian kalau battle pun juga selama CP-nya itu jauh lebih tinggi dari lawan kalian, kalian aman guys. Tapi kalau di mid game itu beda guys, musuhnya itu udah jauh lebih kompleks. Dia punya sustain, dia punya burst DPS, dia punya damage check. Nah, disinilah yang berbeda. Dia punya komposisi tim, dia bisa sinergiin dari skillnya. Dan di sini guys, kalau untuk konteks ini, CP sekalipun tinggi itu belum tentu efektif. Nah, di fase ini kalau kalian udah masuk di mid game, ini yang kalian harus tahu sih ya, yaitu ada rule untuk Palmonnya. Oke, Palmon di sini tuh UR-nya banyak ya. Kalian tentuin ya. Jadi kalian pilih di dalam satu squad kalian ini minimal satu Palmon untuk DPS. Lalu satu Palmon lagi itu untuk tank dan satu Palmon lagi untuk support. Ya. Jadi di dalam satu squad itu ada 3 Palmon yang kalian pelihara, kalian fokusin. Setidaknya saling menunjang guys. Jadi gambarannya sih begini, kalau kalian ngerawatnya di DPS semua, damage-nya itu memang gede, tapi lama-lama ya gampang tumbang guys. Nah, kalau kalian banyaknya rawatnya di tank, memang kelihatannya timnya kuat sih, tapi ya kalah waktu. Nah, ini guys yang paling bahaya. Support. Ya, itu Palmon yang bisa dibilang itu antara butuh gak butuh. Di mid game itu sangat dibutuhkan guys. Karena kalau nggak ada support, bisa jadi Palmon kalian yang lainnya itu scalingnya itu ketahan. Coba deh kalian cek line up kalian ya. Jadi ini kita belum membahas untuk dari segi type counter sama line up. Aku di video ini nggak bahas ini guys, karena ini udah aku bahas 2 kali mungkin ada. Ya, ini untuk lebih ke buffnya sama counter elemennya. Nah, itu komposisi tim guys. Nah, kalian cek deh siapa sih DPS utama kalian. Apakah sudah ada yang kalian tentuin? Lalu tanknya siapa? Ini juga penting banget buat ketahanan dari tim kalian. Lalu supportnya siapa guys? Ini juga penting banget buat sustain atau buffnya dari tim kalian guys.
Kalau kalian nentuinnya udah pas ya, tanpa kalian harus menggunakan selalu auto deploy, di mana auto deploy itu cuma ngambil dari berdasarkan CP doang guys, bukan lihat dari segi skillnya atau role-nya atau komposisi timnya ya. Itu jauh lebih bagus untuk pakai manual deploy guys. Sekali lagi di sini untuk auto deploy itu bukan berarti hal yang kita hindarin ya. Kalau kalian lawannya adalah Balimon, Bali Boss, atau event-event yang bukan lawan PvP atau ngelawan teman-teman yang lain gitu ya, itu bukan jadi masalah untuk auto deploy guys. Tapi yang jadi masalah itu pada saat kalian itu build raid ya, atau guild war ya, atau ada event-event yang berhubungan dengan teman-teman yang lain ya, kalian nyerang camp lain atau PvP. Nah, kalau kalian auto deploy, kemungkinan menang itu kalian kadang bingung guys. CP ku lebih tinggi tapi kenapa kok kalah? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Karena kebanyakan pakai auto deploy. Ya, kalian cek deh gimana dengan squad kalian. Ya, minimal satu squad lah. Kalian mulai atur terlebih dahulu dengan manual deploy. Komposisinya kalian perbaiki. Lalu untuk skillnya pun juga disinergiin. Kalau squad yang lainnya mungkin kalian mau pakai auto deploy nggak apa-apa deh. Kalau squad 2, squad 3 nggak masalah guys. Minimal squad yang satu itu kalian benar-benar atur. Nanti berjalannya waktu kalian mulai manual deploy semua guys, mulai atur. Mungkin squad kedua kalian ingin membentuk, oh aku pengen elemen yang water deh, bangun water. Lalu yang squad 3 aku pengen yang earth. Nah itu bagus banget guys. Kalau kalian ngerasa CP-nya seret, ya kalian jangan langsung mikirnya oh kurang farming guys. Kalian coba cek terlebih dahulu untuk komposisi dari tim kalian seperti apa. Kalian coba belajar untuk mulai manual deploy, kalian atur untuk sinerginya sama komposisi tim kalian guys. Kadang yang bikin mentok itu bukan cuman karena resource ya, itu bisa jadi karena kita dari cara nyusun timnya itu belum tepat aja. Nah, next kalau kalian misalnya mau bahas untuk role-nya yang lebih detail, kalian bisa isikan aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman kalau merasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian di satu server kalian. Dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya guys. Bye bye guys.